Oke, kembali lagi ke channel saya Cangkir Sastra. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyebarkan cerita-cerita yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan kisah Gus Jafar dari episode 1 yang kemarin. Nah, ini kelanjutan ceritanya. Kita simak apakah memang benar Gus Jafar itu dalam tanda kutip waliullah. Kita simak kisahnya. Oke, langsung saja ke cerita. Ketika kemudian sikap Gus Jafar berubah, masyarakat pun geger, terutama para santri kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Jafar menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tidak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Komentar Mas Guru Slamet penuh penyesalan. Wah, sayang sekali apa gerangan yang terjadi pada beliau. Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu, kata Lek Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun ini hikmahnya, ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Oh, paling tidak kini kita bisa setiap saat menemui Gus Jafar tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu. Maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah atau ilmunya hilang, sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah sesuai usul Ustadz Kamil. Pada malam Jumat sehabis wiridan sholat isya, saat mana Gus Jafar pray tidak mengajar, rombongan santri kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Jafar jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena ini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan, was-was, dan takut. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Ustadz Kamil terus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan. Gus, di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa?
Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang. Tugas Mas Muru Slamet. Kok sekarang tiba-tiba mapet? Sampean tahu mau lagi membaca, bahkan diminta pun tak mau. Oh, itu kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tak sabar, tapi kami diam saja. Kami ingat, saya lama menghilang. Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam, saya bermimpi ketemu ayah saya dan disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah, dalam mimpi itu hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah melebihi 100 tahun ini. Santri-santri yang belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu, saya tidak menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali Tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu, katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan. Orang sini memang memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak mas sebut Kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itulah orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu, menyeberang sungai dan
menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Nah, penasaran cerita Gus Jafar dan Kiai Tawakal? Simak video selanjutnya. Salam sastra.